Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jami'il ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathilah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadailah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'du, waqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Segenap jamaah salat tarawih Masjid Al-Hikmah, wabil khusus para ustadz, para hujjaj dan para sesepuh, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia dan yang dibanggakan oleh Allah. Saya katakan dibanggakan oleh Allah karena kita sekalian, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, belum tahu upahnya belum tahu upahnya puasa, belum tahu upahnya sholat tarawih, tapi sudah gegap gempita, sudah berduyun-duyun, berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan ibadah. Ini adalah satu kecenderungan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, jikalau malaikat itu bisa melihat surga secara langsung, malaikat bisa melihat Allah secara langsung, tetapi kita manusia, orang-orang mukmin sama sekali tidak bisa melihat itu. Tadi saya katakan ganjaran atau pahala sholat tarawih, pahala puasa kita siang tadi, ini tidak ada yang bisa pernah kita lihat. Tapi meskipun begitu, dengan bimbingan Allah, kita ini rajin, kita ini berduyun-duyun dan melaksanakan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, kesunatan-kesunatan yang memang Allah tetapkan kepada kita. Karenanya ini adalah majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar dibanggakan juga oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kalau malaikat bisa melihat langsung surga dan neraka, sehingga takutnya kepada neraka itu benar-benar takut, kerinduannya terhadap surga benar-benar rindu. Nah, kita manusia belum pernah melihat secara langsung, maka ini adalah satu kedudukan atau satu kondisi yang justru ini menjadi lebih mulia dibanding malaikat. Hadirin sekalian, kalau pertarungan, seseorang bertarung dan memang ada musuhnya, melalui beberapa seleksi, melalui beberapa babak penyisihan, kemudian masuk semifinal, sampai kemudian pada babak terakhir dan akhirnya menang, ini adalah sebuah prestasi. Tetapi kalau pertarungan tidak dengan lawannya, pertarungan tidak ada lawannya, tetapi hanya latihan saja, saya menang bang, lawan saya menang main bola, lawan siapa? Lawan gawang 10-0, tapi nggak ada lawannya, maka itu bukan disebutkan prestasi. Malaikat Allah sebutkan adalah makhluk Allah, la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah durhaka kepada perintah Allah dan juga selalu melaksanakan perintah-perintah yang Allah berikan kepada dia. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu, saudara. Beda dengan kita. Kita manusia Allah berikan dan Allah sisipkan hawa nafsu. Setiap orang dalam diri kita pasti ada yang disebut dengan hawa nafsu. Nah, dari sini saya akan mulai pembahasan tentang hawa nafsu. Awalnya karena malaikat tidak punya hawa nafsu, maka malaikat bisa menempati derajat atau martabat yang sangat tinggi. Manusia kalau dia bisa melalui pertarungan-pertarungan, dia bisa melalui penyisihan-penyisihan sehingga sampai pada satu tingkat yang sangat mulia, maka dia akan melebihi malaikat. Hadirin sekalian, dalam kitab Qatrul Ghais, Syekh Nawawi Banten ini menyebutkan ada 7 tingkatan nafsu. Yang perlu dibedakan sendiri di sini adalah hawa dan nafsu. Ada hawa, ada nafsu. Hawa itu keinginannya, saudara. Hawa itu kecenderungannya. Nafsu adalah barangnya. Jadi kalau bisa dikatakan nafsu itu adalah entitasnya, makhluknya namanya nafsu. Kemudian kecenderungan atau keinginannya itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Oleh karenanya disebut sebagai hawa nafsu, itu maksudnya kecenderungan atau keinginan nafsu. Orang yang bisa menahan nafsunya dari hawanya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
Barang siapa yang takut ketika nanti dia berdiri di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban, wa nahan nafsa, dan dia bisa menahan dirinya, menahan nafsunya, anil hawa, dari keinginan-keinginan nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Inilah fungsi dari puasa kita, di mana kita dituntun, di mana kita juga dituntut untuk menahan nafsu kita, untuk mencegah nafsu kita dari kecenderungan-kecenderungan yang merusak. Ada 7 tingkatan nafsu menurut Syekh Nawawi Banten dalam kitab Fathul Ghais. Yang pertama disebut dengan an-nafsul ammaratu bisu, nafsu ammarah. Saudara sekalian, yang dimaksud dengan nafsu ammarah ini bukan amarah dalam bahasa Indonesia, bukan amarah yang artinya ngomel-ngomel, marah-marah, bukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Dalam surat Yusuf Allah menghikayatkan perkataan Nabi Yusuf, sesungguhnya nafsu itu yang pertama dia ammaratun bisu, memerintah atau menyuruh kepada keburukan. Kalau ada dorongan-dorongan dari dalam diri kita sendiri dan tujuannya adalah untuk merusak diri kita, makan biar banyak, tidur biar banyak, ibadahnya nggak ada tapi malas, maka itu namanya ammarah bisu. Ini tingkat nafsu yang paling rendah, tingkat nafsu yang paling dasar, yang sama seperti nafsunya, mohon maaf, hewan atau binatang. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan nafsu lawamah, an-nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah kecenderungan atau nafsu yang sudah cenderung untuk mencela dirinya sendiri. Sudah naik satu tingkat, sudah bisa untuk ibadah dan sudah bisa meninggalkan kemaksiatan, namun kadangkala dia mencela dirinya sendiri. Iya, dulu masa lalu saya demikian kelam, sekarang saya udah bisa sholat tarawih. Dulu masa lalu saya demikian suram, sekarang saya sudah bisa puasa. Dicela masa lalunya. Kadang-kadang saudara, yang dicela bukan hanya diri sendiri tapi orang lain. Dia udah bisa sholat jamaah, dia sudah bisa puasa, orang yang belum sholat kemudian dia cela, dia rendahkan. Ini namanya nafsul lawamah, nafsu yang juga masih belum baik, karena masih suka mencela diri sendiri dan juga masih suka mencela orang lain yang belum bisa seperti dia. Kemudian naik di tingkat berikutnya, ada yang disebut dengan nafsul mulhamah, yaitu nafsu yang kadangkala diberikan ilham oleh Allah. Karena kondisinya, karena posisinya lebih tinggi dibanding 2 nafsu sebelumnya, maka nafsu ini kadangkala Allah berikan ilham, Allah berikan petunjuk. Kalau mau sukses misalnya, kalau mau berhasil dunia akhirat, bangun malam. Kemudian dia bangun malam. Kadangkala dia diberikan satu ilham atau petunjuk tentang kabar atau tentang peristiwa yang akan terjadi. Ini juga disebut informasi atau ilham dari Allah. Nafsu ini kadang disebut sebagai nafsul mulhamah. 3 tingkat nafsu yang pertama ini saudara, nafsul ammarah, an-nafsul lawamah, an-nafsul lawamah, kemudian an-nafsul mulhamah, ini masih rentan untuk terperosok kembali kepada bawahnya, kepada nafsu yang lebih rendah. Seperti nafsul mulhamah, meskipun sudah mendapat ilham dari Allah, sudah mendapat informasi, tapi kadang-kadang masih ada ujub atau bangga. Ini saya bisa tahu sesuatu yang akan terjadi. Weruh sadurunge winarah kalau kata orang Jawa. Bisa tahu sesuatu yang akan terjadi. Ini waskito, ini saya tidak seperti orang lain. Ini juga masih rentan untuk jatuh kepada nafsu yang sebelumnya. Lebih tinggi lagi ada yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, saudara. Nafsul mutmainnah ini nafsu yang sudah tenang dan sudah pada sampai titik aman. Kalau sudah sampai pada nafsul mutmainnah, maka tidak akan mungkin terperosok kepada mulhamah, tidak akan mungkin terperosok kepada nafsul lawamah, tidak mungkin jatuh kepada nafsu yang disebut dengan nafsul ammarah. Sudah tenang, mutmainnah. Hanya saja hadirin, ketika seseorang sudah sampai nafsul mutmainnah, masih ada hasrat, masih ada keinginan supaya orang-orang yang belum seperti dia ini ikut bersama dia, ikut kepada jalan Allah, ikut menikmati atau mendapatkan kenikmatan ibadah. Ini yang namanya an-nafsul mutmainnah. Jadi kadangkala ada protes atau kadangkala ada komplain juga, minta kepada Allah supaya orang-orang itu juga diselamatkan. Karenanya nafsul mutmainnah ini punya keinginan untuk menyelamatkan orang, dan kadangkala ada goncangan atau ada hasrat untuk menyelamatkan orang lain.
Karenanya nafsul mutmainnah ini kemudian ditegur oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai nafsu yang sudah tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Naik satu tingkat lagi, namanya nafsu radiyah. Irji'i ila rabbiki radiyah. Beda dengan nafsu mutmainnah. Nafsu radiyah adalah nafsu yang sudah ridha. Apapun yang terjadi di depan matanya, apapun yang terjadi yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka dia ridha, dia tidak protes. Ngelihat anak nakal, ngelihat kekacauan yang terjadi di kampungnya, maka dia tenang dan dia hanya ridha kepada ketentuan itu sambil sedikit-sedikit membenahi masyarakat. Enggak ada protes. Ini yang namanya nafsu radiyah. Naik lebih tinggi yang disebut dengan nafsu mardiyah. Karena sudah radiyah, maka dia diridhoi oleh Allah atau mardiyah. Ini yang tingkat yang keenam, dan yang paling tinggi yang disebut dengan nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Inilah yang disebut nafsu para nabi, di mana sudah benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah, ingin menyelamatkan seluruh makhluk dan seluruh manusia dari kegelapan hawa nafsunya. Inilah tiga tingkatan nafsu yang kita insya Allah bisa meniti dengan cara puasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.